Berjumpa kembali dengan saya Dudi Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN. Nah, pada dasarnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN tersebut, sistem atau mekanisme pemungutan PPN di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yang saya sebut mekanisme secara umum dan mekanisme yang secara khusus. Nah, mekanisme yang umum itu adalah mekanisme pemungutan PPN di mana penjual itu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Artinya ketika penjual melakukan penjualan atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka penjual tersebut harus memungut PPN dari pembelinya. Misalnya di sini saya buatkan ilustrasi, ada PTA melakukan penjualan barang kepada PTB dan PTB menjual barang tersebut kepada PTC. Nah, apabila semua ini adalah pengusaha kena pajak, maka PTA ketika melakukan penjualan kepada PTB dengan harga 1.000, maka PTA harus memungut PPN sebesar Rp100. Dengan kata lain, PTB di samping harus membayar harga sebesar 1.000, dia juga harus membayar tambahan PPN sebesar 100 kepada PTA. Nah, demikian juga ketika PTB kemudian menjual kepada PTC, karena PTB ini adalah penjual, maka PTB harus memungut PPN. Apabila harga yang disepakati adalah 1.200, maka PPN yang terutang adalah 120 yang harus dipungut oleh PTB. Sehingga PTC di samping harus membayar harga barang 1.200, dia juga harus membayar PPN kepada PTB 120. Kalau kita lihat dari sisi PTB, maka PPN yang dipungut ketika dia melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu disebut pajak keluaran, dan PPN yang dia bayar ketika melakukan pembelian atau perolehan barang kena pajak, jasa kena pajak disebut pajak masukan. Nah, pajak keluaran dalam satu periode dikurangi dengan pajak masukan itu menjadi kurang bayar yang yang harus disetorkan ke kas negara. Kenapa ini terjadi? Karena dalam satu periode ini misalnya pajak keluaran yang dipungut 120, artinya uang PPN, uang negara yang ada di PTB dari hasil pemungutan PPN adalah 120. Sementara dalam periode tersebut PTB ini juga membayar PPN kepada pihak lain sebesar 100. Berarti yang harus disetorkan ke kas negara adalah sebesar sisanya Rp20. Nah, penghitungan pajak keluaran dikurangi pajak masukan sehingga terdapat kurang bayar ini dilakukan setiap bulan dan dicantumkan dalam SPT masa PPN. Nah, tentu saja dalam satu bulan ini transaksi PTB mungkin bukan hanya dengan PTC atau dengan PTA, tetapi bisa jadi penjualannya beberapa transaksi dan pembeliannya juga lebih dari satu kali transaksi. Sehingga pajak keluarannya pun sebenarnya pajak keluaran untuk beberapa transaksi tersebut, dan pajak masukannya adalah pajak masukan atas beberapa transaksi tersebut juga. Selisih dari pajak keluaran satu periode atau satu bulan kemudian dikurangi pajak masukan dalam satu bulan, itulah yang disebut kurang bayar apabila pajak keluarannya lebih besar. Tentu saja kalau pajak masukannya yang lebih besar, maka yang terjadi adalah lebih bayar. Nah, ini adalah mekanisme umum pemungutan PPN. Nah, bagaimana dengan mekanisme khusus? Nah, saya ilustrasikan seperti ini, sama seperti ilustrasi sebelumnya, di mana PTA menjual kepada PTB dengan harga 1.000, sehingga PPN yang harus dipungut PTA adalah 100, kemudian PTB menjual kembali sebesar 1.200 atau seharga 1.200 kepada pembelinya. Nah, tetapi di kasus ini pembelinya itu adalah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, dengan kata lain, mekanisme khusus ini yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah pembeli, bukan penjual. Nah, siapakah pemungut PPN yang merupakan pembeli ini atau pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini? Ada 3 pihak, yaitu adalah bendahara pemerintah, BUMN, serta kontraktor KKS
migas. Nah, kalau kita perhatikan, karena PTB menjual kepada pemungut PPN ini, dia tidak memungut PPN, karena pemungut PPN atau pembeli ini yang memungut PPN-nya, maka pajak keluarannya bagi PTB adalah 0. Sementara pajak masukannya ketika dia membeli dari PTA sebesar 100, sehingga apabila dalam satu periode tidak ada transaksi lain, maka pajak keluarannya 0, pajak masukannya 100, sehingga terjadi lebih bayar. Karena lebih bayar, maka tentu saja PTB tidak menyetorkan ke kas negara, tetapi justru PTB ini adalah memiliki tagihan kepada negara. Dia punya klaim kepada negara sebesar 100, sehingga dia bisa mengajukan permohonan restitusi misalnya. Nah, kemudian perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan ini sama dilakukan setiap bulan dalam SPT masa PPN. Nah, bagaimana dengan pemungut PPN-nya? Pemungut PPN ketika dia membeli dari pengusaha kena pajak, maka dia harus memungut PPN, dan PPN yang dipungut itu harus disetorkan ke kas negara. Nah, sehingga kalau kita lihat PTB terjadi lebih bayar 100 dan pemungut PPN-nya, pembelinya menyetorkan ke kas negara sebesar 120, maka secara total sebenarnya jumlahnya adalah sama seperti dalam mekanisme umum, yaitu Rp20 juga. Nah, demikian penjelasan singkat saya tentang mekanisme pemungutan PPN, yaitu mekanisme pemungutan PPN yang bersifat umum dan mekanisme pemungutan PPN yang bersifat khusus. Mekanisme umum, penjual yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, sementara mekanisme khusus, pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, tetapi terbatas kepada bendahara pemerintah, BUMN, dan kontraktor KKS migas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam.